Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-9 Trinitatis ini mengajak kita untuk memelihara kesatuan roh. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1. Las rohaku lau memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 162 ayat 6, O debata macai balga. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini,
yaitu hukum Taurat kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 182 ayat 4, Tujolom o Debataku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menciptakan kami berbeda satu dengan yang lain, agar melalui itu kami dapat saling melengkapi, saling mendukung dalam kasih. Namun terkadang perbedaan itu membawa masalah, karena kami tidak mampu mengelola dan mempergunakan perbedaan itu sebagai sarana memperkaya relasi dan kehidupan kami secara bersama-sama. Tuhan, ajarlah kami menghargai perbedaan di antara kami di dalam kasih dan damai yang daripada-Mu. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah segala dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 189 ayat 6, O Yesus na panguluahu.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat 3, Godang ni paso-pasoi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 650 ayat 2 di Pasada Holongnai, sambil kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan dan kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu, yaitu Minggu ke-9 setelah Trinitatis, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya baca untuk kita. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ini adalah memelihara kesatuan roh, Mangaraduti Hasadaon Nitodi. Gereja yang hidup adalah gereja yang misi utamanya tidak lepas dari pembangunan kedamaian dan kesatuan. Dalam kenyataannya banyak gereja berdiri justru karena produk konflik dan perpecahan. Dan bisa saja gereja yang seolah nyaman dengan konflik dan perpecahan di dalamnya. Semua orang mungkin akan berdalih, ini semua karena pendetanya, karena perhaladonya, karena ini dan karena itu. Apapun alasannya, gereja yang membenarkan konflik dan perpecahan tinggal bersemayam dalam dirinya sesungguhnya adalah gereja yang mati suri. Gereja yang lupa tugas dan misi utamanya sebagai pembawa damai dan kesatuan bagi umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu saat ini sesungguhnya adalah merupakan respon kekhawatiran Paulus atas bibit-bibit perpecahan yang terjadi dalam jemaat Efesus ketika dirinya ada di dalam penjara. Rasul Paulus sungguh memuji dan mengapresiasi semangat pelayanan yang selalu giat dilakukan oleh jemaat Efesus. Namun, ada yang menarik dalamnya. Tingginya semangat pelayanan itu membuat mereka kehilangan fokus dalam membina kesatuan dan kedamaian dalam gereja itu. Perbedaan pendapat seolah berubah menjadi penonjolan diri, pembenaran diri, dan tidak lagi mengedepankan Kristus
sebagai Raja Gereja. Hal inilah yang membuat Paulus mengatakan dalam ayat 1-2, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak lagi berbicara siapa yang lebih layak melayani, siapa yang patut melayani, tidak peduli Yahudi dan non-Yahudi. Jika ingin pelayanan gereja berjalan dengan penuh damai dan menyatu, maka semua warga gereja, baik itu pelayan, baik itu jemaat, dan semua yang merasa dirinya bagian dari gereja itu, mesti sama-sama mengedepankan panggilan yang diterimanya dan hidup berpadanan dengan panggilan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memelihara kesatuan roh adalah upaya untuk tetap hidup dengan normal dan saling menopang di tengah segala perbedaan fisik atau perbedaan manusiawi kita. Latar belakang kita boleh berbeda, status sosial kita bisa saja berbeda, pemikiran dan ide kita pasti berbeda, bahkan kepentingan dan keinginan kita semuanya pasti berbeda. Namun satu hal yang patut kita sadari, perbedaan-perbedaan tidak akan pernah bisa kita hapuskan. Satu-satunya cara yang bisa mengikatnya adalah dengan memelihara kesatuan roh. Sebab meskipun kita berbeda-beda, namun Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita adalah Roh Kudus yang satu dan yang sama. Itu mengapa Paulus dengan tegas berkata dalam ayat 3-6, agar seluruh jemaat termasuk kita di masa kini selalu berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sekali lagi, kita semuanya adalah berbeda, namun kita bersama-sama hidup dari matahari dan oksigen yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jangan pernah minder jika berbeda dengan orang lain. Jemaat jangan pernah merasa minder jika berbeda dengan orang lain. Namun, jika kita sama-sama menyadari persekutuan kita ada dan kokoh karena kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya berlombalah melayani dan memberikan yang terbaik sesuai dengan karunia yang kamu miliki. Rasul Paulus dalam ayat 7 berkata, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya, bukan hanya karunia semata, namun juga kasih. Karena karunia adalah salah satu dimensi pelayanan yang hidup. Sebab kasih karunia berbicara tentang kemampuan saling berbagi, saling memberi berdasarkan apa yang dia miliki dari Tuhan. Jika kita tidak memiliki materi yang berkelimpahan, bisa saja kita membagikan sukacita melalui doa-doa dan kepedulian kita. Jika kita memiliki materi yang berlimpah, alangkah baiknya jika itu menjadi bagian dari pemberian dan saling berbagi. Namun jangan pernah menganggap uang lebih tinggi dari doa-doa kita. Namun sebaliknya, jangan pula kita menganggap doa-doa kita lebih mulia dari apa yang kita bagikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini, gereja semestinya semakin kokoh, berdiri dalam kesatuan roh untuk saling menopang dan saling peduli. Meski di tengah perbedaan yang ada, namun satu yang pasti, Tuhan kita mengutus kita menjalankan misi agar tetap kokoh dalam perdamaian dan kesatuan. Utamanya dalam ikatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan. Jangan biarkan roh-roh perpecahan akibat ego dan kesombongan merusak persekutuan kita.
namun segala yang kita lakukan hendaknya dilakukan untuk Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus, yang telah menganugerahkan kami kesatuan di dalam roh. Ajar kami senantiasa untuk hidup berdampingan dengan semua orang, sekalipun kami berbeda-beda. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada pada kami, sesuai dengan pemberian Roh Kudus, kami pakai untuk saling menopang, saling mendukung, dan saling mendoakan. Jika pada kami ada karunia roh, biarlah itu kami pakai untuk melayani Engkau melalui gerejamu. Jangan biarkan roh perpecahan ada pada kami, sebab roh perpecahan itu mendorong kami untuk saling menonjolkan diri, mempertahankan ego kami, dan meninggikan diri kami. Biarlah kami semuanya hidup dengan rendah hati, menganggap yang satu lebih utama daripada diri sendiri, mengedepankan kepentingan orang lain dari kepentingan kami sendiri. Ikatan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami agar kami merasakan bahwa kami hidup dalam satu roh, satu Tuhan yang menciptakan kami semuanya, yang memelihara kami semuanya, dan memberi berkat kepada kami semuanya, yang bersumber dari satu Allah di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 656, Parhaha Maranggioni, dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Syukur kepada Tuhan yang telah mengingatkan kita agar hidup berpadanan dengan panggilannya, memelihara kesatuan roh dengan menerapkan sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, serta menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Dengan demikian, perbedaan tidak memunculkan masalah dan permusuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.